Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinawati, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi aplikasi komputer tentang Word Processing Program. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis Word Processing Program. Word Processing merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Aplikasi ini merupakan salah satu program yang paling dibutuhkan dan banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi, keuangan, pemerintahan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan aplikasi ini kita dapat membuat dokumen-dokumen penting, makalah, cerita surat, dan lain-lain. Jenis-jenis word processing. Yang pertama, AbiWord. Merupakan perangkat lunak bebas pengolahan kata yang mirip dengan Microsoft Word. Ini sangat cocok digunakan untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan kata. Yang kedua, Keyword adalah aplikasi pengolahan kata bagian dari proyek Copies dari lingkungan desktop KDE. Yang ketiga, OpenOffice adalah salah satu komponen dalam OpenOffice yang berfungsi untuk mengedit dokumen. Adapun dokumen yang bisa digunakan adalah doc, ODT, RTF, dan bisa ekspor ke PDF. Yang keempat, Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata, word processor, andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Canik. Yang kelima, WordStar adalah sebuah aplikasi pengolah kata dipublikasikan oleh MicroPro International. Yang keenam, Lotus Word Pro adalah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh IBM. Yang ketujuh, Corel Word Perfect merupakan program aplikasi pengolah kata yang dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi Windows. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya akan dilanjutkan oleh kawan kita. Lanjutkan presentasi dari Rinawati. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Star Official Writer adalah aplikasi pengolah kata yang bersifat multiform, artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, dan Windows. Yang ke-I, Microsoft Word, sering disebut MS Word atau Word saja, dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia yaitu Microsoft Corp. Cara membuat daftar isi dan daftar tabel khusus pada salah satu jenis word processing. Cara membuat daftar isi pada Microsoft Word Official Words. Daftar isi merupakan indeks atau peta dari dokumen panjang yang akan memudahkan pembaca dalam menjelajahi dokumen tersebut. Dalam bahasa Inggris, daftar isi disebut dengan Table of Contents. Microsoft Word memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis melalui style heading yang di dokumen tersebut. Word akan mengindeks semua heading default dari heading 1 sampai heading 3. Kemudian membuat link-link menuju ke heading-heading tersebut. Heading merupakan style teks untuk judul, subjudul, dan seterusnya. Oleh karena itu, dokumen yang baik hendaknya menggunakan style heading untuk mengatur judul atau subjudul sehingga daftar isi bisa dibuat secara otomatis. Ada dua cara membuat daftar isi, yaitu menggunakan template daftar isi built-in atau bawaan dan membuat secara kostum. Yang pertama, menggunakan daftar isi built-in. Langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. Yang kedua, arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. Yang ketiga, pada menu ribbon, tab Reference, pilih Table of Contents. Yang keempat, pilih salah satu dari tempel daftar isi yang tersedia, dan selesai. Dan cara yang keduanya, membuat daftar isi secara kostum. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. Yang kedua, arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. Yang ketiga, pada menu ribbon, tab Reference, pilih Table of Contents, lalu pilih Insert Table of Contents. Yang keempat, maka akan muncul jendela Table of Contents. Di sini kita bisa mengatur apakah nomor halaman dicantumkan dalam daftar isi, apa
Apa karakter yang digunakan untuk menghubungkan nomor halaman dan heading, format tampilannya, serta berapa level heading yang akan ditampilkan dalam daftar isi. Yang kelima, untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa klik tombol option. Di sini kita bisa menentukan sendiri text level untuk style secara default. Heading 1 adalah text level 1, heading 2 adalah text level 2, dan heading 3 adalah text level 3, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat style sendiri, kemudian memunculkannya ke dalam daftar isi dengan cara mengatur text level pada style tersebut. Yang keenam, klik OK. Mengupdate daftar isi. Daftar isi yang telah dibuat tidak otomatis update, menyesuaikan dengan perubahan konten dokumen, melainkan harus kita upload secara manual. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik kanan pada daftar isi, kemudian klik update file. Yang kedua, pada jendela dialog, update table of context, klik update page number only, atau update nomor halaman saja, atau update editor table, atau update konten dan nomor halaman. Kemudian klik OK. Atau yang pertama, posisi cursor pada daftar isi. Yang kedua, pada tab reference dalam group table of context, klik tombol update table. Yang ketiga, lakukan sebagaimana cara sebelumnya, dan klik OK. Menghapus daftar isi. Langkah-langkahnya, yang pertama, posisi kursor pada daftar isi. Yang kedua, pada tab reference dalam group table of context, pilih table of context, kemudian klik remove table of context, kemudian klik OK. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Permatasari. Cara membuat daftar tabel pada Microsoft Office Word. Berdasarkan tata tulis laporan, untuk format posisi tulisan daftar tabel berada di atas tabel tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat daftar tabel otomatis. Yang pertama, pastikan sudah berada di Microsoft Word. Kemudian, buatlah sebuah tabel yang belum di-insert table of figures. Selanjutnya, setelah dibuat tabel, langkah selanjutnya masuk ke cara membuat tabel otomatis menggunakan insert table of figures. Caranya, posisikan anak panah atau pointer di atas gambar tabel, seperti gambar di bawah ini. Kemudian pilih references, insert caption. Setelah pilih insert caption, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian klik pada new label. Pada halaman new label, silakan isikan sesuai dengan caption yang ingin dibuat. Di sini saya contohkan tabel 1 titik. Ingat, untuk setiap pemberian nama label seperti di atas, setelah nama label angka 1, buat titik. Selanjutnya klik OK. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Untuk membuat tabel 1.2 atau selanjutnya, caranya sebagai berikut. Posisikan posisi kursor berada di awal kata, kemudian pilih insert caption, tinggal klik OK. Maksudnya, apabila pada judul sudah diketikkan contohnya seperti di bawah ini, notasi IRD Rajamuddin, 2005, posisikan kursor berada di awal kata. Hasilnya seperti berikut ini. Berdasarkan contoh di atas, ketika tabel yang dibuat berada pada bab 1, kemudian bagaimana tabel untuk di bab 2? Teman-teman tinggal mengganti label baru. Pilih new label, kemudian buat label seperti gambar di bawah ini dan klik OK. Ingat, untuk membuat caption table, apabila berada di bab 1, tabel 1 titik. Apabila berada di bab 2, tabel 2 titik. Begitu seterusnya. Diingatkan lagi, untuk penggantian setiap nama label, misalnya tabel 2, tanda titik dibuat juga. Berikut ini adalah hasilnya. Untuk tabel selanjutnya, sama seperti penjelasan di atas. Finish. Kesimpulannya, word processor adalah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk mengolah data. Dengan adanya word processor, itu sangat memudahkan bagi manusia dalam mengerjakan tugas atau membuat dokumen penting. Word processor berfungsi dalam dunia pendidikan, pemerintah, kedokteran, dan lain-lain. Pada awalnya, word processor berasal dari mesin tik.
bukan dari komputer. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali ditemukan alat-alat yang agak modern sehingga word processor menjadi komputer. Ada juga jenis-jenis word processor yaitu AB Word, Keyword, OpenOffice, Microsoft Word, WordStar, Lotus, Word Pro, Corel Word Perfect, Star Office Writer, and Microsoft Word. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang kata atau ada yang kurang dimengerti, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.